Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala miftahi abwabi rahmatik Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa ahli mahabbatika wa ta'atik wa tadarak ummatahu bisari'i ighathatik. نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وعلمكم في الدارين آمين. من كلام الإمام جعفر الصادق ابن محمد الباقر: لا زاد أفضل من التقوى ولا شيء أحسن من الصمت ولا عدو أضر من الجهل ولا داء أدواء من الكذب. Imam Ja'far Shadiq beliau berkata, lazat tidak ada bekal afdalu yang lebih afdal, lebih utama dari takwa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat Al-Qur'an, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Allah memerintahkan kita untuk berbekal, mencari bekal, dan Allah menyatakan sebaik-baiknya bekal itu adalah ketakwaan. Dalam ayat yang lain Allah menyatakan walibasut taqwa dzalika khair. Ketika seseorang itu berpakaian dengan pakaian ketakwaan, artinya bersikap dengan sifatnya orang-orang yang bertakwa, itu adalah sangat baik. Kenapa dikatakan tidak ada bekal yang terbaik melebihi daripada ketakwaan? Karena semuanya ada di dalam takwa, komplit, lengkap. Semua kebaikan, semua kebahagiaan, semua kemuliaan, dari yang kecil sampai yang besar, dari yang sedikit sampai ke yang banyak, ada di dalam ketakwaan. Dan sudah sering kita dengar, dan baru-baru di dalam pertemuan yang lalu di dalam kitab Risalatul Mudzakarah disebutkan oleh beliau Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad, di antara kemuliaan takwa dan orang-orang yang bertakwa, surga untuknya, neraka dijauhkan darinya, ilmu diberikan kepadanya, rizki lancar tanpa diduga datang kepadanya, solusi dari problem yang dihadapinya ada padanya, dan banyak lagi dari pemberian-pemberian Allah kepada orang-orang yang bertakwa. Karena itu tidak dikatakan tidak ada sudah bekal yang lebih utama dari ketakwaan. Wala syai' ahsan minas samat. Tidak ada sesuatu yang lebih bagus dari diem.
Karena itu para ulama mengatakan laukanal kalamu min fiddatin lakana sukutu min zahabin. Diperumpamakan oleh para ulama, kalau omongan itu terbuat dari perak, maka diam terbuat dari emas. Jadi diam lebih berharga, diam itu lebih mulia, lebih istimewa, bahkan lebih selamat. Sehingga di dalam beberapa hadis, di antaranya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, man somata naja, orang yang diem dia selamat. Bahkan kalau kita diem ini, nggak ada orang yang mempermasalahkan kita, nggak ada orang yang akan memfitnah, mencemooh, menghina kita. Orang-orang yang dihina, orang-orang yang difitnah, itu rata-rata gara-gara omongannya. Rumahnya yang dijarah, yang dirusak, yang dihancurkan, gara-gara apa? Gara-gara omongannya. Adapun yang lainnya yang tidak berbicara atau berbicara tapi tidak diketahui publik, tidak di medsos dan lain sebagainya, aman rumahnya mereka. Walaupun berada di kursi yang sama, di tempat yang sama, tapi yang hancur yang ngomong, yang diem selamat. Malah ada di antara mereka yang diem dipuji, diem dipuji, walaupun mungkin nah, dia seneng juga. Siapa di antara kita yang nggak seneng kalau dikasih tunjangan? Dinaikkan tunjangannya, siapa yang nggak seneng? Seneng. Nah, tapi ketika kemudian ditampakkan, ditunjukkan atau diucapkan dengan kata-kata, dengan yang diem, yang dengan kata-kata pasti akan dihujat, pasti akan dicemooh. Tapi yang diem walaupun dia seneng, selamat. Nggak dihujat, nggak dicemooh, malah justru disanjung, dipuji. Itulah orang yang diem pasti selamat. Kiai, ulama yang cuma ngajar di pondok, nggak dicaci maki dia, aman. Tapi coba yang ceramah-ceramah, yang khutbah, dicaci maki, difitnah, dicemooh. Walaupun terkadang lucu, yang mencemooh, yang mencaci itu ngaji Al-Quran tidak bisa, atau setengah bisa, apalagi ilmu, mencaci. Ini ulama ini dan mencaci. Enggak dikon ngaji Quran, dari Al-Quran itu huruf, ini ngaji ulama. Walaupun yang jangan dicaci, apalagi yang bukan yang jangan dicaci. Kenapa? Wong kita nggak ngerti apa-apa kok mencaci yang mengerti. Itu urusannya dia dengan Allah sudah, bukan urusannya kamu. Urusannya kamu bagaimana kamu bisa menjadi mengerti. Ya. Karena itu yang paling aman, ya, yang paling bagus itu diem. Ya. Wala syai' ahsan minas somti. Ya. Tidak ada sesuatu yang lebih bagus, lebih baik dari diem.
Karena itu tidak sedikit para ulama itu yang menjauh, yang menghindar dari mimbar, dari panggung, dari duduk di depan untuk berbicara. Banyak. Bukan berarti mereka bodoh, bukan mereka nggak ngerti, enggak. Tapi khawatir dari lisannya, lebih menjaga aman. Sayyidina Umar kurang hebat apa? Orang yang mulia, sosok yang istimewa, tapi lebih milih banyak diem, bahkan meletakkan batu di mulutnya. Kalau kita kan permen, ini batu. Ketika ditanya kenapa, ada apa kamu letakkan batu? Kalau permen nggak ada yang tanya, karena memang buat mut-mutan. Tapi kalau batu, pasti banyak yang tanya. Kenapa kamu menaruh batu di mulutmu? Katanya Sayyidina Umar, lebih baik aku tertelan batu ini daripada aku berbicara yang tidak baik, yang tidak manfaat. Nah, bukan dosa lo ya, tidak baik, tidak manfaat, tidak berfaedah. Lebih baik aku tertelan batu ini. Sehingga mereka itu lebih banyak diem. Orang diem itu disegani. Orang yang banyak bicara nggak bakal disegani. Banyak bicara nggak bakal disegani. Tapi kalau orang diem disegani. Dan orang yang diem itu tidak mengungkap jati dirinya, tapi orang yang berbicara terungkap jati dirinya. Orang berbicara, orang tahu, oh ini pinter, oh ini nggak pinter, ini bodoh, ini nggak tahu. Nah, tentunya yang bisa nilai itu orang-orang yang ngerti, orang-orang yang ngerti. Makanya kadang pembicara itu disalahkan dengan pembicara ini, atau ulama itu disalahkan dengan ulama ini. Kenapa? Mereka ngerti lah. Kalau kita nggak ngerti, melu-meluan, wis melu-meluan, cangkeme bosok. Kalau ikut itu jangan ukit nyaci, itu kelasnya mereka, bukan kelasnya kamu. Ibaratnya kita ini bukan adik kelasnya, si onok TK, melu-melu komentari yang kelasnya sudah SMA, ngerti apa? Tahu apa kita? Nggak ngerti apa-apa. Lah, karena itu tahu, oh ini keliru, kesalahannya di sini, kesalahan di situ. Siapa yang ngerti? Lah, yang ngerti ini bisa mengetahui kadarnya orang-orang tersebut. Kenapa? Karena mereka ngerti, diketahui dari ketika mereka berbicara. Orang berbicara itu bisa diketahui jati dirinya. Oh ini pintar ini. Bahkan pinternya dalam ilmu apa bisa diketahui dari pembukaan ia berbicara. Dari pembukaan dia berbicara, alhamdulillah ini itu dan sebagainya. Oh ini pinternya dalam bab apa, dalam ilmu ini, dalam ilmu itu bisa diketahui. Kalau kita nggak mungkin tahu wis. Rone pokoknya alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, wong iki pintere apa ndak weruh. Kadang nggak tahu ini pinter atau ndak tahu kita. Pokoknya isok guyu, isok nyampe no ayat hadis pinter. Kalau itu penilaian kita, tapi kalau orang ngerti ndak. Tapi kalau orang diem nggak terungkap jati dirinya, ini pinter atau bodoh nggak terungkap. Nggak terungkap dia. Mana ada tahu orang ini goblok apa pinter ya wong iki ya. Menang tok dia. Nggak tahu orang kalau dia ini pinter atau benar, nggak tahu. Makanya lebih baik diem sudah. Nggak ada yang terbaik daripada diem. Kapan kita butuh ngomong kita ngomong, kita nggak butuh ngomong jangan ngomong, itu lebih baik sudah. Wala adu wa adarru minal jahli, tidak ada musuh yang lebih bahaya dari kebodohan. Jadi kebodohan itu adalah musuh yang paling membahayakan.
kepada setiap manusia, setiap orang. Sehingga kebodohan ini diibaratkan oleh para ulama api. Lah api itu kalau ada di dalam diri seseorang itu akan membakarnya. Lah bagaimana api bisa api kebodohan itu bisa padam? Dengan ilmu. Karena ilmu diibaratkan adalah air yang dapat memadamkan api. Karena itu dikatakan al-jahlu li dinil mar'i yuhrikuhu wa wal ilmu ma'un li dinil mar'i wal ilmu ma'u litilkan nar fiha. Kebodohan itu ibarat api dalam agama seseorang yang dapat menghanguskannya, membakarnya, dan ilmu itu adalah ibarat air yang dapat memadamkan api tersebut. Jadi kebodohan ibarat api bagi agama yang dapat menghanguskan, membakarnya, ya. Adapun ilmu itu adalah ibarat air yang bisa memadamkan api tersebut. Orang kalau bodoh itu berada di dalam banyaknya kegelapan, tapi dia nggak sadar. Bukan satu kegelapan, banyaknya kegelapan. Tapi ketika dia belajar, kegelapan-kegelapan itu akan satu persatu hilang. Akan berganti dengan cahaya. Nah, karena itu dikatakan al-ilmu nurun. Ilmu itu adalah cahaya. Nah, cahaya itu bisa menghilangkan apa? Menghilangkan kegelapan. Lah, adapun kebodohan itu adalah kegelapan. Kebodohan itu adalah kegelapan. Kita bodoh dari ini, kegelapan. Nah, dengan ilmu kegelapan itu hilang satu demi satu menjadi apa? Cahaya. Nah, karena itu di dalam kitab Zubat dikatakan apa? Fa'mal walau bil usyrikaz zakati takhruj binuril ilmi min zulumat. Ya. Amalkan walau 1/10 dari ilmu yang kamu dapatkan, kamu bakal keluar dengan cahaya ilmu minat zulumat, dari kegelapan-kegelapan. Nah, yang bisa mengeluarkan kita dari kegelapan itu adalah ilmu. Jadi tidak ada solusi ya, dari kebodohan kecuali dengan ilmu. Ya, nggak bisa hilangnya kebodohan itu dengan ilmu. Karena itu kita harus pelajari khususnya di akhir zaman. Ya, khususnya di akhir zaman, karena banyak orang di akhir zaman ini instan. Apalagi sekarang ini Masya Allah dibantu dengan aplikasi-aplikasi, aplikasi AI. Orang jadi pinter dadak bagi orang yang nggak ngerti. Bagi orang yang ngerti, pinter ya. Tapi bagi orang yang ngerti, enggak. Karena gini loh, kalau kita mengandalkan AI, kita nggak tahu benar atau tidak, nggak paham kita benar atau tidak, walaupun dikasih kita ini dan itu sebenarnya, tapi kita tahu atau nggak tahu, wong ini aplikasi, benar atau tidaknya kita nggak tahu. Lah kalau dengan itu bisa pinter, bisa perlu mondok, nggak perlu belajar. Tanya aja sama AI. Tapi tidak, bukan seperti itu. Loh, itu kita butuhkan kapan? Untuk hal-hal tertentu, bukan untuk ilmu agama. Kalau itu ilmu agama resiko, karena kita diperintahkan belajar ilmu agama itu kepada sosok manusia, sosok.
bukan aplikasi. Bukan aplikasi sosok. Lah kalau kita belajarnya dengan sosok itu insya Allah bisa. Sosok ini belajar dengan siapa? Dari siapa? Lah rentetannya ada. Lah aplikasi rentetannya yang sopo? Teko sopo? Ya? Lah sekarang banyak orang pintar instan. Banyak. Dari AI dikelola, dipikir olehnya, di situ disampaikan. Ya. Tapi benar atau tidaknya? Nggak menjamin. Tidak menjamin sama sekali. Ya. Karena saya punya teman, ya, pernah tanya ke AI, ya memang dia tidak sempurna belajarnya. Tanya tentang mahram, dijawab ini itu dan sebagainya. Akhirnya telepon, tanya, loh ini kok gini, oh ini gini, nggak iso, ini mahram itu gini. Loh di IE diomongkan gini. Nah, coba salah. Tidak bisa. Makanya nggak bisa sudah, kebodohan ini nggak bisa kecuali dengan belajar. Nggak bisa hilang. Dan orang yang bodoh bahaya. Ya. Apalagi kalau dia sudah bodoh tampil. Wah, kalau dia bodoh tidak tampil membahayakan dirinya dirinya sendiri. Tapi kalau dia bodoh tampil, ini membahayakan dirinya dan membahayakan orang. Sesuai yang dikatakan disabdakan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, di akhir zaman itu nanti banyak orang yang mengangkat orang bodoh jadi pemimpin. Nah, banyak diangkat, ditanya jawab. Nah, kalau sudah diangkat menjadi pemimpin itu penyakit hati itu muncul. Sombong, bangga diri, riya, ya, merasa hebat itu muncul. Lah kalau sudah seperti itu, untuk jawab nggak ngerti, nggak tahu, itu berat, itu susah. Ya. Seperti dia tidak memiliki hal itu dalam lisannya. Waduh, nggak tahu saya, nggak ada. Jawab. Nah itu resiko. Ya. Kenapa? Aftau bi ghairi ilmin. Mereka akan menjawab tanpa ilmu. Akhirnya apa? Dhallu adhallu. Sesat menyesatkan. Ya. Sesat menyesatkan. Nah, sekarang banyak. Ya. Sekarang banyak yang diangkat menjadi pembicara, diangkat menjadi pemimpin, itu wakil, ya banyak, ya. Tapi itu tadi bahaya, resiko. Ya. Wala adu adhara minal jahal, tidak ada musuh yang lebih bahaya daripada kebodohan. Wala adwa minal kidbi, dan tidak ada penyakit yang lebih parah daripada kebohongan. Ya. Nah, karena kebohongan ini sulit disembuhkan. Ya. Karena orang yang bohong itu mau nggak mau menutupi kebohongannya dengan kebohongan, dan terus bertambah. Ya. Ya, sehingga Nabi pernah bersabda dalam hadisnya, innal kidba yahdi ilal fujur wa innal fujur yahdi ilan nar, wa innar rajula la yakdzibu hatta yuktabu indallahi kadzdzaba. Ya. Kebohongan itu membawa seseorang kepada kefasikan, kepada keburukan, kejahatan, dan kejahatan, ya, akan membawa ia ke neraka. Dan seseorang ketika bohong, ia akan terus berbohong sehingga dicatat oleh Allah atau distempel oleh Allah, dia akan pembohong. Rata-rata sudah kebohongan itu ditutupi dengan kebohongan, nggak mungkin tidak. Nah, kalau sudah sekali bohong, dia akan terus berbohong.
Untuk apa? Menutupi kebohongan yang ia lakukan. Lah ketika dia melakukan perbuatan lain, bohong lagi, dia akan tutupi dengan kebohongan. Lah ini akan menjadi apa? Pembohong, stempel sudah, pendusta. Ya. Nah, dan kita tahu yang dilaknat oleh Allah di dalam ayat Al-Qur'an itu adalah orang-orang yang bohong. Fanala'natullahi 'alal kadzibin. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang berbekal dengan ketakwaan, dan semoga tidak keluar dari lisan kita kecuali yang diridhoi, dicintai, yang memberikan kemanfaatan untuk kehidupan kita atau kehidupan orang lain. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang yang berilmu, yang ilmunya manfaat, barokah, dan Allah jauhkan kita dari sifat bohong, baik itu dalam zahir maupun batin. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.